Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Wa ba'd. Buat Anda yang akan melaksanakan verifikasi judul, seminar proposal, ataupun ujian skripsi, tesis, dan disertasi, serta mungkin nanti juga ada ujian untuk penguatan dan juga pembelaan ya terhadap argumentasi yang ada di artikel jurnal ilmiah. Ya, tenang saja, karena ketika kita melakukan penelitiannya itu dengan benar gitu ya, dan juga akan kita lakukan itu dengan benar, maka tidak perlu khawatir. Saya akan memberikan beberapa tips terkait dengan apa sih yang harus kita siapkan. Oke, yang pertama adalah bahwa siapkan mental dan juga pengetahuan kita, ini penting ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwa verifikasi judul, kemudian seminar proposal, kemudian juga seminar skripsi, tesis atau disertasi itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi momok ya, yang menakutkan. Sejati tidak, justru itu adalah menguji dari kemampuan kita ya, pemahaman kita, dan juga hasil ataupun rencana penelitian yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama adalah siapkan mental kita, bahwa kita itu memang untuk belajar, kita itu ingin mendapatkan bimbingan dari dosen penguji. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja secara teknis siapkan ya dari tema, kemudian juga judul ya, topik yang akan kita teliti, baik itu deskripsi, tesis ataupun disertasi ya, termasuk juga dalam verifikasi judul. Jadi pastikan bahwa tema ya utama dari penelitian kita itu memang sesuatu yang kita kuasai, kita sukai, kemudian juga mungkin challenging, menantang, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang sering muncul ya dalam verifikasi judul ataupun seminar proposal, skripsi, tesis ataupun disertasi, itu biasanya yang pertama, catat nih ya, yaitu kenapa Anda memilih topik ini ya, kenapa Anda akan melakukan penelitian dengan judul seperti ini. Nah, tentu saja jawabannya itu harus logis, sistematis, dan empiris. Maknanya bahwa ketika ditanya kenapa Anda akan melakukan penelitian ini, maka jawab bahwa yang pertama adalah saya ingin mendalami, menganalisis tentang fenomena yang ada. Kemudian juga saya tertarik karena ini adalah masalah yang sangat penting, dan setiap argumentasi kita mesti didukung oleh data ya, jadi didukung oleh data dan juga fakta untuk menguatkan bahwa oh iya, ternyata pembahasan kita itu memang penting gitu. Jadi jangan hanya mungkin alasan misalnya kalau lokasi penelitian itu adalah mungkin karena dekat, karena ada saudara gitu ya, atau mungkin ya udahlah yang ini aja Pak, saya tahunya ini. Tidak boleh seperti itu. Jadi ketika ditanya ya kenapa Anda melakukan penelitian ini dengan tema ini, dengan topik ini, maka jawablah ya, saya melakukan penelitian ini karena memang ya saya tertarik dengan topik ini, kemudian juga ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang perlu mendapatkan solusi ya, perlu mendapatkan jawaban ya dari berbagai problematika yang ada. Oke, itu yang pertama ya, jadi kenapa. Yang kedua, kemudian metode penelitian apa yang akan Anda gunakan. Nah, ini penting sekali nih untuk mahasiswa ya. Jadi harus mengetahui mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif, mana yang mixed method gitu ya. Jadi itu harus betul-betul dipahami. Ya minimal tahulah, oh saya mau meneliti misalnya tentang pengaruh ya, mungkin model pendidikan di sekolah, kemudian juga motivasi dan juga terhadap hasil belajar misalnya. Oh, kalau ada kata-kata pengaruh berarti dia itu adalah kuantitatif ya. Kemudian kalau mungkin mau tentang studi pemikiran berarti dia adalah kualitatif, atau mungkin pengembangan, evaluasi kebijakan dan sebagainya itu adalah kualitatif. Jadi yang kedua, pastikan Anda memahami ya, walaupun secara dasar dulu, tentang metode penelitian yang digunakan. Nah, jangan lupa ya, masuk yang ketiga, yaitu teori-teori yang terkait dengan tema atau topik penelitian kita. Ini penting ya. Jadi dari awal pastikan Anda itu mulai mempelajari tentang ini saya mau bahas tentang teori misalnya motivasi belajar, berarti saya akan mencari teori-teori tentang motivasi belajar, atau mungkin tentang misalnya model pendidikan atau model pembelajaran, atau mungkin pemikiran pendidikan satu tokoh misalnya, maka itu perlu dipelajari. Nah, caranya yaitu dengan melakukan literatur review. Apa itu? Yaitu menelisik ya berbagai penelitian yang sudah dilakukan
dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, ini penting ya untuk memosisikan positioning dari penelitian kita. Misalnya Abdurrahman tahun 2022 telah melakukan penelitian mengenai pengembangan kurikulum ya berbasis fikih anti korupsi. Nah, itu berarti pengembangan tentang kurikulum itu sudah dilakukan oleh Abdurrahman, tetapi fokus kepada dasarnya atau dari sisi kekhasannya itu adalah pengembangan ya kurikulum pendidikan agama Islam berbasis fikih anti korupsi. Atau mungkin misalnya Ahmad melakukan penelitian mengenai pengaruh lingkungan kemudian juga pendidikan di rumah ya terhadap misalnya hasil belajar atau motivasi peserta didik misalnya. Berarti kita tahu tentang motivasi belajar, kemudian tentang model pendidikan di rumah dengan orang tua itu ternyata sudah diteliti. Demikian juga mungkin tadi prestasi atau hasil belajarnya. Jadi yang ketiga jangan lupa teori itu harus kita pelajari ya. Nah, kemudian berikutnya yang cukup penting juga adalah ketika ditanya kenapa Anda memilih lokasi penelitian. Nah, ini sering sekali nih ya kesalahan dari para mahasiswa itu ketika ditanya tentang kenapa Anda melakukan penelitian di tempat ini, ya di sekolah ini, di lembaga ini, jawabannya itu adalah ya karena ini dekat Pak gitu ya. Karena ini mungkin ada saudara Pak, ada teman Pak, ada kenalan. Nah, sebaiknya hilangkan ya, artinya delete ya, jangan ungkapkan itu. Jadi ketika oleh penguji itu ditanya kenapa Anda melakukan penelitian di sekolah ini, di lembaga ini, maka jawabannya harus logis, sistematis dan empiris. Misalnya karena lembaga ini misalnya itu dari sisi kualitas pendidikannya kurang ya, atau sebaliknya karena lembaga ini atau lembaga pendidikan ini dia dari sisi kualitas pendidikan itu cukup bagus, bahkan terbaik misalnya di Kabupaten Bogor misalnya atau di tingkat nasional misalnya. Demikian juga mungkin karena lembaga ini juga memang memerlukan adanya solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai lagi-lagi menyatakan bahwa saya memilih penelitian ini karena dekat, karena ada saudara, karena ada teman, karena ada kenalan gitu ya. Jangan seperti itu, pastikan itu ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa ya, jadi ketika kita ujian verifikasi judul atau seminar proposal ya sampai kepada nanti ujian skripsi, tesis atau disertasi, pastikan bahwa tadi metode penelitian yang digunakan itu tepat, kemudian juga validitas datanya tentu saja. Yang berikutnya itu adalah cara untuk menganalisis dan juga nanti menyimpulkan. Dalam hal ini adalah nilai dari novelty ya, kebaruan dari penelitian kita itu. Nah ya, ini sebenarnya tadi bisa berangkat dari literatur review ya. Ketika kita melakukan literatur review kan kita udah positioning tuh, memosisikan penelitian kita di sini sehingga nanti akan ada gap problem ya, ada gap yang belum diteliti oleh orang lain dan itu adalah nilai novelty kita. Jadi penelitian ya atau topik penelitian yang belum dibahas oleh peneliti lain yang akan menjadi topik utama dalam penelitian kita, itulah novelty-nya. Nah, untuk mendapatkan novelty tentu saja perlu adanya bimbingan, perlu adanya juga nanti penjelasan, kemudian juga berbagai data sehingga pembelajaran atau dalam penyusunan dari skripsi, tesis ataupun disertasi ini itu akan berjalan dengan baik. Yang pasti ya dalam ujian itu jadikan dosen penguji itu adalah pembimbing ya, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membuat kita itu memojokkan dan sebagainya. Karena sejatinya dosen pembimbing juga mereka menyadari ini adalah mengarahkan mengarahkan mahasiswa, dosen mengarahkan mahasiswa, bukan menjudge, bukan menyalahkan, apalagi sampai menganggap penelitian itu tidak penting, tidak bagus dan sebagainya. Kalaupun itu ada biasanya hanya shock terapi saja untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan itu memang betul-betul memiliki kualitas yang betul atau yang benar dan on the track. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.